Oke, selamat datang di pertemuan kedua mengenai perpindahan kalor dan massa. Jadi pembahasan kali ini menurut saya cukup membutuhkan ketelitian dan ketekunan, karena yang akan kita bahas di video kali ini adalah lapis batas. Judulnya itu boundary layer atau lapis batas. Nah, buat yang baru bergabung di pertemuan kali ini, silahkan Anda akses video pendahuluan di link di atas. Kemudian buat yang suka dengan konten-konten di video saya, silahkan untuk like, subscribe, komen, dan share jika Anda rasa materi ini bermanfaat. Kemudian tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke materinya. Yang pertama mengenai tujuan dari video ini. Yang pertama adalah itu supaya Anda dapat memahami konsep lapis batas kecepatan dan lapis batas termal. Nah, nanti akan saya jelaskan apa itu makna dari lapis batas atau boundary layer kecepatan dan termal. Kemudian poin yang kedua adalah Anda dapat menurunkan persamaan kontinuitas, momentum, dan energi. Nah, ini yang saya bilang bahwasanya di poin kedua inilah Anda membutuhkan keuletan dan ketelitian, karena ini kaitannya dengan persamaan terkait dengan matematika. Jadi sebetulnya Anda tidak perlu alergi dengan matematika, karena matematika itu sebetulnya adalah gabungan dari atau penjelasan dari fenomena-fenomena alam. Seharusnya itu mengasihkan jika kita bisa membahasakan bahasa matematika menjadi suatu narasi yang dapat dipahami. Poin ketiga itu dari tujuan video ini adalah mahasiswa atau Anda sebagai viewer dari video ini dapat mengetahui beberapa non-dimensional parameter atau parameter tak berdimensi dan maknanya. Jadi Anda mengenai Reynolds number, Prandtl number, kemudian Smith number, nanti kita coba bahas bareng-bareng ya. Oke. Yang pertama adalah cerita, saya mulai dari flux panas konveksi. Jadi flux kalor atau heat flux ya. Itu Anda sudah pernah dapat seharusnya di SMA, heat flux, atau di mata kuliah fisika. Jadi kalau ada kalor itu kan salah satu bentuk energi kan. Jadi ada kalor yang mengenai suatu permukaan ya. Artinya kan kalau kalor itu joule, mana permukaan itu A ya kan, satuannya meter persegi. Nah, flux kalor ini dia satuannya watt per meter persegi. Artinya apa? Artinya flux kalor ini adalah laju energi yang ditransfer tiap satuan waktu ya, yang bekerja pada suatu luas tertentu. Jadi joule per second kali A. Jadi karena joule per second itu watt, udah jadi watt per A. A-nya itu bisa meter, bisa feet, bisa bermacam-macam satuan luas. Nah, fluida dengan kecepatan rata-rata UM ya. U itu simbol untuk kecepatan rata-rata. UM mengalir di atas luas permukaan logam A. Jika temperatur dari fluida yang mengalir itu tidak sama dengan temperatur permukaannya ya, maka akan terjadi perpindahan panas secara konveksi. Nah, sini Anda lihat Q apostrof itu sama dengan koefisien dari konveksi atau H kalikan dengan beda temperatur antara permukaan logam dengan temperatur
fluida yang mengalir. H di sini diartikan sebagai koefisien konveksi setempat. Jadi nanti ada koefisien konveksi setempat dan koefisien konveksi rata-rata. Nah, kita akan bahas di slide berikutnya. Dan nilai H dan Q apostrof itu Q yang ada tanda strip 2 di atasnya itu bervariasi. Nilainya itu bervariasi. Itu di sepanjang permukaan. Kemudian laju total konveksi dari mengintegralkan persamaan flux panas tempat itu kita peroleh ya, dari rumus integral yang ada di layar di persamaan 2.2. Nih. Jadi diintegralkan terhadap AS ya, Q apostrof kali DAS, jadi diintegralkan kita dapat Q. Nah, karena Q sama dengan H kali T, maka di sini disubstitusikan H kali delta T tadi, seperti yang di awal. Q ini H kali Ts min T fluida. T sama dengan H kali Ts min T fluida. Nah, karena ini bisa dikeluarkan, ya maka dikeluarkan ke sini. Nah, untuk laju perpindahan panas konveksi total, seperti pada persamaan 2.4, terlihat, jadi ada koefisien konveksi rata-rata seluruh permukaan. Ini H, di atasnya ada garis, ini dikalikan dengan A, kalikan dengan Ts min T fluida. Ini ya. Kita dapat rumus total konveksi. Jadi dengan mengintegralkan persamaan untuk konveksi setempat. Jadi konveksi setempat kita integralkan, kita dapat konveksi total. Next, ini adalah mengenai koefisien perpindahan panas konveksi ya. Jadi masih kita lanjutkan dari rumus di persamaan 2.3 dan 2.4 yang ini mengenai perpindahan panas konveksi total. Jadi persamaan yang sudah diperoleh, jadi dibuat hubungan sedemikian rupa. Jadi H koefisien perpindahan panas konveksi rata-rata seluruh permukaan kalikan A kalikan dengan Ts min T fluida sama dengan Ts min T fluida integral H dA DAS. Jadi kita bisa mencari nilai H itu sendiri. Nilai H sama dengan, nah ini bisa kita coret ya, Ts min T fluidanya kita coret. Kemudian masih ada di sini ada A ya, ada AS. Jadi kita bagi, sisi kiri kita bagi dengan AS, sisi kanan kita bagi dengan AS. Nah, tapi yang sisi sebelum tanda integral. Jadi di sini Ts min T infinity per AS.
di 1/AS integral HDAS. Itu untuk mencari nilai koefisien perpindahan panas untuk konveksi rata-rata seluruh permukaan. Kalau H tidak ada tanda garisnya, itu dia adalah untuk menunjukkan dia koefisien konveksi atau koefisien perpindahan panas setempat. Kalau ada garisnya dia konveksi rata-rata koefisiennya ya. Kemudian untuk aliran eksternal sejajar plat dirumuskan kalau yang atas ini 1/A, kalau aliran eksternal sejajar dengan plat dia 1/L ya, integral 0 sampai panjang plat tersebut H dx. Contohnya adalah seperti ini ya. Ada contoh soal dari sebuah eksperimen aliran sejajar di atas plat kasar didapatkan korelasi koefisien konveksi setempat adalah Hx sama dengan Hx fungsi X sama dengan Ax pangkat minus 0,1. Tentukan koefisien konveksi rata-ratanya untuk panjang plat X. Jadi, koefisien konveksi setempat itu memiliki fungsi Hx, fungsi X sama dengan Ax pangkat min 0,1. Kita diminta untuk mencari koefisien konveksi rata-rata. Yang H atasnya ada garis ini. Jadi kita pakai rumus ya, pakai rumus ini. L integral 0 sampai L H dx. Ini kita pakai rumus ini. Nah, H ya, hanya kita pakai dari soal yang diketahui. Nah, karena ini kan dalam bentuk fungsi ya. Hx fungsi X sama dengan Ax pangkat minus 0,1. Ini. Nol sampai X Ax pangkat minus 0,1 dx. Kemudian setelah dilakukan kalkulasi dengan operasi matematika integral, kita memperoleh persamaan untuk koefisien konveksi rata-ratanya sama dengan 1,1 dikalikan dengan koefisien konveksi setempat. Ya. Selanjutnya mengenai lapis batas kecepatan atau velocity boundary layer. Velocity boundary layer itu disebut pula sebagai hydrodynamics boundary layer. Nah, ada poin penting di sini yang perlu Anda ingat bahwasanya fluida yang mengalir pada permukaan solid itu selalu terbentuk lapis batas kecepatan. Ya. Kemudian di dalam lapis batas kecepatan fluida tersebut bervariasi. Dan fluida itu mengalir dengan kecepatan uniform atau free stream, ini ya, free stream, kecepatan yang uniform, sesaat sebelum leading edge. Leading edge itu ini, ya, sisi yang paling awal ini. Nah, perhatikan di sini sumbu Y, sumbu X-nya ke arah horizontal, sumbu Y arah vertikal. Nah, ini adalah lapis batas kecepatan ketika dia free stream. Nah, ketika dia sudah menyentuh leading edge, nanti polanya akan berubah. Ya. Kalau sebelum dia mengenai leading edge, tidak ada plat ya, yang menghalangi aliran fluida ini. Nah, setelah ada plat di sini diilustrasikan, nanti akan terbentuk lapis batas kecepatan. Dalam hal ini dinamai dengan velocity boundary layer.
Kemudian ini ya, jadi ini ketika free stream, kemudian main to leading edge, kemudian terbentuklah kurva, ya, bentuklah kurva lapis batas kecepatan. Jadi fluida yang bersentuhan langsung dengan permukaan solid, dia kecepatannya 0. Jadi di sini, ya kan ada fluida mengalir ya di atas plat ini. Ada yang bersinggungan langsung, dia lapisan tipis sekali, dekat sekali posisinya dengan permukaan solid. Maka dia memiliki kecepatan 0 karena adanya gesekan antar fluida dengan permukaan solid itu. Nah, fluida ini menghambat aliran fluida di sebelah atasnya. Demikian seterusnya sampai kecepatan partikel fluida itu dinyatakan sebagai U, itu nilainya 0,99 dari kecepatan free stream-nya. Jarak Y di mana U sama dengan 0,99 dari kecepatan free stream disebut tebal lapis batas kecepatan atau delta. Jadi tebalnya berapa? Ini delta ini. Itu jarak ya. Dari Y gitu ya. Jarak Y gitu. Dimana ketika U ya itu sama dengan 0,99 U, ada tanda infinity di sini, ada tanda infinite. Artinya U ketika dia free stream. Semakin menjauhi leading edge, viscosity atau kekentalan itu semakin berpengaruh pada free stream, sehingga ketebalan lapis batas kecepatan semakin berkembang. Artinya apa? Delta ini tadi, ya, ketebalan lapis batasnya atau boundary layer itu semakin bertambah dengan bertambahnya X. Itu yang harus Anda pahami. Kemudian di awal tadi ada lapis batas ya, boundary layer, itu ada dua jenis, yaitu lapis batas kecepatan dan lapis batas thermal. Nah, ini adalah lapis batas kecepatan. Nah, ada dua poin penting. Yang pertama, aliran fluida di dalam lapis batas kecepatan, ya, itu gradien kecepatan dan tegangan geser fluidanya itu besar. Gradien kecepatannya besar apabila dia aliran fluida di dalam lapis batas kecepatan. Nah, artinya masih dalam delta ini. Nah, untuk koefisien konveksinya itu nilainya bervariasi ketika dia masih di dalam daerah lapis batas. Kemudian poin yang kedua yang perlu Anda ingat bahwasanya aliran fluida di luar lapis batas kecepatan, artinya dia di posisi di luar delta. Ya, ketika U kecil tadi sama dengan 0,99 U besar, dia masih dalam lingkup delta, artinya masih dalam lingkup ketebalan lapis batas. Ketika dia sudah di luar ketebalan lapis batas, dia masuk daerah di luar ya, berarti artinya U kecil tadi itu sama dengan U infinity. Jadi masuk ke jenis alirannya free stream. Masuk ke jenis free stream. Atau aliran bebas. Untuk aliran fluida di luar lapis batas kecepatan, gradien kecepatan dan tegangan geser fluida itu sangat kecil. Gradien kecepatannya sangat kecil. Kemudian karakter yang lain adalah koefisien konveksinya, yaitu H, itu konstan. Kalau di dalam lapis batas
kecepatan, koefisien konveksinya bervariasi. Kemudian yang kedua dari jenis lapis batas adalah lapis batas thermal atau thermal boundary layer. Di sini ada beberapa poin. Kalau Anda perhatikan dari gambar ini ya, ini kalau tadi adalah profil kecepatan, ini adalah profil dari temperatur ya. Ini ada profil dari temperatur. Di sini ada leading edge. Kemudian di sini adalah deltanya. Di sini adalah delta fungsi x ya. Nah, di sini delta fungsi t ya. Jadi free stream di leading edge temperaturnya seragam. Di x sama dengan 0, maka temperatur di y itu sama dengan, kalau y kan berarti arah atas ya, t fungsi y itu sama dengan t fluida pada aliran bebas atau free stream. Kemudian lapis batas thermal itu akan terbentuk jika temperatur free stream berbeda dengan temperatur permukaan solid. Jadi akan ada lapis batas thermal. Itu syarat terbentuknya adalah jika temperatur free stream itu nilainya berbeda dengan temperatur permukaan solid ya. Sehingga akan ada gradien suhu di sana. Oleh karena itu, gradien suhu tersebut akan membentuk suatu lapis batas thermal. Poin selanjutnya adalah temperatur fluida yang bersentuhan dengan permukaan mendekati kesetimbangan dengan temperatur permukaannya. Jadi temperatur fluida yang bersentuhan dengan permukaan ya. Sini setelah leading edge ini. Ini mendekati kesetimbangan dengan temperatur permukaannya. Berarti Y sama dengan 0 itu mendekati T di permukaan dari logam. Poin selanjutnya adalah terjadi gradien temperatur pada lapisan fluida di sebelah atas. Ya, seperti Anda lihat di sini. Jadi T makin besar tanda panahnya ini berarti T-nya makin tinggi. Nih, makin panjang tanda panahnya T-nya makin tinggi. Ini makin ke atas T-nya berarti makin rendah. Tebal lapis batas thermal delta T adalah jarak Y, ini jarak Y ini dari permukaan solid. Sehingga ketika T permukaan dikurang T itu sama dibagi T S min T dari free stream sama dengan 0,99. Jadi ini udah dari hasil percobaan ya dan mengenai tebal lapis batas thermal. Kemudian di sini Anda perhatikan ada lapis batas kecepatan. Itu salah satu faktor ya yang mengaruhi adalah surface friction ya, atau CF. Kemudian lapis batas thermal yang mempengaruhi adalah convection heat transfer atau H. Nah, di slide ini kita akan mulai membahas mengenai persamaan ya, persamaan yang mengatur perpindahan panas konveksi.
Jadi pada dasarnya ada persamaan konservasi massa, persamaan konservasi momentum dan energi. Jadi tiga persamaan tersebut itu kita modifikasi sedemikian rupa sesuai dengan kasus perpindahan panas yang kita amati. Jadi ada kuncinya itu ada di persamaan-persamaan tersebut. Jadi kita menurunkan rumus berdasarkan kasus dan asumsi yang kita buat. Tapi sebelum melangkah ke sana, ini saya jelaskan dulu mengenai persamaan konservasi massa atau persamaan kontinuitas. Jadi ya, persamaan konservasi massa itu ya jumlah massa fluida yang masuk dan keluar kontrol volume adalah tetap. Dan Anda bayangkan di sini ada aliran fluida. Kemudian di dalam aliran fluida yang terjadi tersebut kita ambil sampel gitu ya, satu titik partikel gitu. Kita beri dia tanda kotak misalkan seperti ini. Kemudian ini kotak ini kita zoom in, jadi lebih besar seperti ini. Nah, ini menjelaskan apa saja yang terjadi pada partikel tersebut ketika bergerak. Di sini ada komponen U, kemudian ada komponen V, ya. Kalau dia geraknya di arah X ya, speed atau kecepatannya itu kita lambangkan dengan U. Kalau dia kecepatannya di arah Y, kita lambangkan dengan V. Seperti itu. Jadi bentuk kubus ini digunakan untuk mempermudah kita menganalisis dari sudut pandang yang lebih detail. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, bisa Anda amati ya ini mengenai urutan dari pembentukan persamaannya. Nah, Anda perhatikan ini rho kali U kali DY kali 1 ya. Kemudian sisi sebelah kanan ini juga sama, tapi ada modifikasi ya, ada modifikasi. Kemudian Anda perhatikan untuk komponen di arah X dan arah Y-nya polanya hampir sama, tapi ada variabel di sini, ada V, di sini U, kemudian ada integral parsial ya, do V per do Y kali dy, di sini do U per do X dikalikan dengan dx. Karena tadi bunyi dari konservasi massa adalah jumlah massa fluida yang masuk dan keluar kontrol volume adalah tetap, maka itu dihubungkan dengan tanda sama dengan. Jadi ini jumlah fluida yang masuk, ya, ini jumlah fluida yang masuk, ini dijumlahkan. Yang sisi kanan ini jumlah fluida yang keluar. Jadi bahasa matematikanya itu dirumuskan sedemikian rupa. Bentuk fluida yang keluar, ini sisi sebelah kanan, ini adalah persamaan untuk fluida yang masuk ke dalam kontrol volume. Nah, kontrol volumenya ini. Kemudian kedua ruas ya, itu dibagi dengan dx kali dy kali 1. Ada persamaan 2.11. Sehingga
persamaan yang sedemikian panjang tadi itu dapat berubah menjadi seperti ini. Do U per do X plus do V per do Y sama dengan 0. Itu untuk fluida incompressible, berarti fluida cair ya, yang rho-nya itu adalah bernilai tetap atau konstan. Kemudian yang kedua itu ada persamaan konservasi momentum. Ini ada hubungannya dengan hukum kedua Newton. Jadi net force yang bekerja pada kontrol volume itu sama ya, sebanding dengan perkalian antara massa dan percepatan fluida atau elemen fluida di dalam kontrol volume. Yang mana hal tersebut juga sama dengan laju perubahan momentum yang keluar dari kontrol volume. Jadi kurang lebih seperti itu jika kita bahasakan. Nah, secara rumus itu karena dia hubungannya dengan hukum kedua Newton. Di hukum kedua Newton kan M kali A ya. Massa di sini ada dikalikan dengan akselerasi pada arah yang spesifik atau yang ditentukan, itu sama dengan net force atau gaya net body and surface acting on that direction. Nah ini nilainya adalah dm kali a x sama dengan f surface pada arah x tambah f body pada arah x. Untuk massa fluida di dalam kontrol volume sendiri itu dirumuskan sebagai berikut. dm sama dengan rho kali dx dy kali 1. Untuk kecepatan aliran 2D untuk arah U fungsi x dan y ini tuliskan dengan persamaan diferensial parsial du sama dengan dou per dx kali dx plus dou per dy kali dy. Demikian seterusnya. Untuk percepatannya atau aliran pada arah x dituliskan sedemikian rupa. Nah, dari mana persamaan ini berasal? Kan seperti itu. Jadi, kalau Anda ingat di kalkulus ya, itu ada metode untuk menyelesaikan persamaan yang berhubungan dengan persamaan diferensial parsial. Kemudian di sini ada istilah surface force dan body force. Surface force itu bahwasanya tekanan statik dan tekanan viskositas. Ya. Untuk body force itu tekanan yang timbul akibat volume dari fluida. Kemudian surface force oleh viskositas ya, itu terbagi menjadi dua, yaitu normal stress dan shear force. Normal stress tegak lurus permukaan kontrol volume. Yang permukaan kontrol volume dia tegak lurus ya. Normal stress nih. Kalau shear force dia sejajar permukaan kontrol volume. Dilambangkan dengan tau. Nah, hubungan normal stress ya itu berhubungan dengan gradien kecepatan atau delta U per delta X dan delta V per delta Y. Kalau shear stress ya berhubungan dengan kecepatan ya, di arah Y. Kecepatan U terhadap arah Y. Biasanya U itu kan kaitannya dengan X biasanya ya.
Ini hubungannya dengan Y, ya. Dia tegak lurus, ya. Maka sangat logis jika didefinisikan seperti itu. Apabila normal stress itu lebih kecil dari shear stress, ya, atau normal stress diabaikan untuk menyederhanakan penurunan rumus, maka kita memperoleh gaya searah X pada permukaan itu sebagai berikut. Dengan shear stressnya dirumuskan tau sama dengan mu kali do U per do Y. Kemudian jika kita substitusikan 2.15, 2.17, dan 2.18 ke 2.11 dan seterusnya dibagi dengan dx kali dy kali 1, ya. Ini volume, ya. Maka persamaan konservasi momentum di arah x kita bisa peroleh sebagai berikut. Ini kita substitusikan 2.15. Kita lihat lagi. Ini massa, ya. Jadi ini rho, M sama dengan rho kali V. Maka ini dx kali dy kali 1 ini adalah volume, ya. Ini disubstitusikan, maka kita peroleh persamaan 2.20. Selanjutnya adalah persamaan konservasi energi. Jadi persamaan konservasi massa, persamaan konservasi momentum, kemudian yang ketiga persamaan konservasi energi. Nah, mengapa kita menggunakan 3 persamaan ini? Karena ya energi kalor, ya, kalor itu dapat ditransfer oleh panas, kerja, dan massa, ya. Kemudian keseimbangan energi untuk steady flow. Kita lihat di sini. E in min E out yang ditimbulkan oleh panas tambah E in min E out yang ditimbulkan oleh kerja tambah E in min E out yang ditimbulkan oleh massa itu sama dengan 0. Ini keseimbangan energi untuk aliran steady, ya, steady flow. Jadi tiap satuan waktu dia tidak berubah, jadi sudah stabil, maka disebut steady flow. Dari sisi kecepatan ataupun debitnya, gitu, ya, jadi tidak berubah lagi karena sudah stabil. Temperaturnya juga. Kemudian keseimbangan energi untuk steady flow dan tidak ada interaksi kerja atau no work interaction. Maksudnya apa? Ini adalah persamaan konservasi energi, ya. Jadi ini adalah kondisi yang dipakai untuk membentuk persamaan konservasi energi ini. Jadi yang pertama, energi dapat ditransfer oleh panas, kerja, dan massa. Kemudian keseimbangan energi untuk steady flow-nya dirumuskan sedemikian rupa. Dan poin ketiga, keseimbangan energi untuk steady flow dan tidak ada interaksi kerja. Ini kondisinya seperti itu. Keseimbangan energi itu untuk steady flow dan tidak ada interaksi kerja yang terjadi. Maka E in min E out dari panas tambah E in min E out dari massa sama dengan 0. Karena tidak ada work, ya, interaksi kerja di sini. Kalau dia tidak ada, berarti ini tidak dimasukkan komponen ini. Maka hanya komponen heat dan massa. Kemudian ini adalah rate dari energi transfer ke kontrol volume. Jadi kita sudah sebutkan bahwasanya energi dapat ditransfer dengan
massa, kerja, dan panas ya. Nah, ini dirumuskan dari rumus penurunan rumus ya. Jadi E in min E out dari massa ya, dari komponen massa by mass ini itu sama dengan seperti ini kalau dalam rumus matematikanya. Nah, jadi komponen ini E in min E out by mass itu sama dengan minus rho kalikan dengan kapasitas kalor ya. Jadi kapasitas kalor itu kan massa dikalikan dengan kalor jenis. Kemudian dikalikan dengan tadi samaan diferensial parsial. Next. Tadi adalah untuk arah X ya. Kemudian kalau untuk arah Y, ya tinggal kita ubah aja. Tuh. Kemudian Anda harus ingat untuk samaan kontinuitas pada fluida incompressible itu do U per do X plus do V per do Y itu sama dengan 0. Jadi samaan konservasi energi kalau yang dari sisi ini massanya, energi kan bisa ditransfer melalui kerja, massa, dan panas. Nah, dari massa itu tinjauannya ada yang dari sumbu X ini dan sumbu Y. Nah, kemudian ini untuk heat ya, yang dari panas. Itu dirumuskan untuk komponen di arah X. Itu rumusnya seperti ini. Kemudian komponen di arah Y itu sedemikian rupa. Sehingga jika kita substitusikan 2.24 dan 2.26 ke 2.22 ya. 2.22 adalah ini. Jadi bahasa huruf ini kita ganti dengan bahasa matematika, persamaan matematika. Maka kita memperoleh ini. Persamaan energi steady flow 2 dimensi. Dengan asumsi pengaruh viskositas diabaikan dan properti fluidanya konstan. Kita bisa memperoleh persamaan energi. Kalau pengaruh viskositas diabaikan, maka persamaan 2.27 itu menjadi seperti ini. Dengan P itu adalah viscous dissipation function. Ini adalah fungsi viskositas ya. Sini. Nah, untuk special case bagaimana bentuk persamaan 2.28 jika fluidanya stasioner atau diam? Itu sama dengan kasus seperti berikut. Jadi ada code flow ini dengan spesifikasi stationary plate di bawah, moving plate-nya di atas dengan nilai U 10 meter per detik. Nah, sini L atau jarak kedua dari dua buah plat ini 3 mili. Nah, kita diminta untuk menentukan persamaan kontinuitas untuk kasus tersebut. Kemudian distribusi kecepatan fluida di antara kedua buah plat. Yang poin C, ini kita diminta menentukan distribusi temperatur fluida
di antara kedua buah plat, dan yang D, flux panas ke masing-masing plat dan temperatur maksimum yang terjadi pada oli mesin. Nah, kita bisa mencari 4 hal tersebut menggunakan modifikasi dari persamaan energi, persamaan momentum, dan massa. Nah, di sini. Jadi ini memang Anda perlu telaten ya, perlu ketelitian dan ketelatenan untuk memahami ini. Jadi pelan-pelan saja. Jadi kita lihat di sini untuk fluida compressible ya, jadi demikian rupa bentuk persamaan kontinuitasnya. Jadi karena di sini ada komponen incompressible ya, rho-nya konstan dan V-nya sama dengan 0. Jadi persamaan kontinuitas oli mesin di antara dua plat itu menjadi dou U per dou X sama dengan 0. Ya, karena dou U per dou X itu sama dengan 0. V-nya ini 0, maka ini hilang. Rho-nya konstanta. Ini konstanta. Maka sisi yang ini bisa kita hilangkan. Tinggallah sisi yang kiri. Jadi ini jadi persamaan kontinuitas oli mesin di antara dua plat. Itu persamaannya seperti ini. Artinya, nah, kalau Anda lihat untuk quiet flow ya, quiet flow, komponen kecepatan U tidak tergantung terhadap X. Sehingga kondisi alirannya adalah fully developed. Kemudian U tidak tergantung terhadap X, sehingga jenis alirannya adalah fully developed. Karena sudah jelas di sini dou U per dou X itu sama dengan 0. Ya. Tidak tergantung terhadap variabel X. Ya. Untuk distribusi kecepatan fluida, kita menggunakan persamaan momentum aliran steady 2 dimensi fluida compressible. Jadi pada kasus dua plat tadi, pressure gradient tidak mempengaruhi alirannya dan kecepatannya sama dengan 0 serta du per dx sama dengan 0, maka persamaan momentum arah x menjadi demikian rupa. P-nya ini 0, kita coret. Ya. Serta du per dx sama dengan 0. Kemudian V-nya juga sama dengan 0. Jadi kita reduksi samaan ini. Maka kita peroleh samaan baru dou kuadrat U per dou Y kuadrat sama dengan 0. Maka langkah selanjutnya distribusi kecepatan dapat diturunkan dari persamaan di atas dengan kita integralkan ini. Jadi kita kalau mau mencari distribusi kecepatan fluidanya, bentuk ya, persamaan ini kita cari fungsinya dengan cara mengintegralkan. Nah, kita memperoleh U fungsi Y tadi, bentuk yang awalnya seperti ini, kalau kita integralkan, itu akan menjadi ini. U fungsi Y sama dengan C1Y plus C2. Nah, langkah selanjutnya, kita akan mencari nilai C1 dan C2-nya, supaya bisa disubstitusikan ke persamaan ini. Nah, jadi untuk mencari C1 dan C2, kita memakai kondisi batas. Ya.
Ini kondisi batas ya, bukan lapis batas, tapi kondisi batas ya. Dengan kondisi plat bawah diam, plat atas bergerak. Kalau plat bawah diam, posisi Y-nya sama dengan 0, maka U0-nya sama dengan 0. Kalau plat atas bergerak, posisi Y-nya kan sama dengan L. Ya, karena plat bawah kan diam, maka Y-nya sama dengan 0. Kalau yang atas kan bergerak, maka Y sama dengan L. Maka U fungsi L sama dengan U. Tuh. Nah, untuk plat bawah, U. Ya. U, Y-nya 0. Kita masukkan, maka kita peroleh C2 sama dengan 0. Untuk analisis plat atasnya, U fungsi Y kita masukkan C1Y plus C2 sesuai ini. Ketemu U, C1 kali L tambah 0. Maka C1 sama dengan U per L. Sehingga dapat persamaan distribusi kecepatannya mengikuti fungsi ini. U fungsi Y sama dengan U per L kali Y. Jadi diperoleh C2-nya sama dengan 0. Kita substitusikan C1 sama dengan U per L. Nah, kalikan dengan Y. Seperti itu. Kemudian, ya, poin yang C ini kaitannya dengan distribusi temperatur. Itu ditentukan dengan persamaan energi berikut ini. Ini distribusi temperatur. Nah, dilihat di sini ada viscosity dipacity. Ya. Jadi, viskositas itu dipertimbangkan. Di sini ada P ya. Ada P sama dengan 2 kalikan dengan persamaannya. Ini. Maka untuk quad flow, ya kasus 2 plat tadi itu dinamakan kasus quad flow. Nilai V-nya sama dengan 0, sudah kita peroleh jadi di awal, dU per dx sama dengan 0 dan tidak ada pembangkitan energi internal. Maka persamaan P-nya itu menjadi, nah V-nya karena dia V-nya 0 ya, ini berarti 0, dU dx-nya 0, ya, ini juga 0, ada komponen V di sini 0. Maka yang tersisa adalah dou U per dou Y. Ya, sini kuadrat. Karena fluid develop, ya, maka profil temperatur tidak berubah terhadap X. Ya. Dan juga di kuadrat T per dx kuadrat. Dan akhirnya persamaan energi untuk quad flow menjadi sedemikian rupa. Jadi mengenai teknisnya, Anda bisa buka di Matematika 2 atau Kalkulus 2 ya. Itu untuk matematika teknik. Penyelesaian persamaan diferensial. Kemudian distribusi temperatur didapatkan dari penurunan persamaan energi di atas. Distribusi temperaturnya. Di K kali dou kuadrat T per dou Y kuadrat sama dengan minus U kali dou per dou Y kuadrat. Nah, karena nilai dou per dou Y sama dengan U per L, nah kita bisa substitusikan di sini. Sehingga dengan metode yang sama, solusi tadi mencari C1 dan C2, kita distribusikan, kita peroleh fungsi dari distribusi temperaturnya. Tuh. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk mencari heat flux pada permukaan dan temperatur maksimum fluida. Jadi kita mulai dengan mengacu pada persamaan flux panas ini. Kemudian dianalisis flux panas untuk plat bawah. Kemudian flux panas untuk plat atas.
Ya, ingat kondisi batasnya, bukan kondisi lapis batas, tapi kondisi batas ya. Inisial ini ya, conditionnya Y sama dengan 0, Anda masukkan di sini. Y sama dengan 0. Kemudian Y sama dengan L. Masukkan. Sehingga Anda dapat persamaan ini. Rumus awalnya ini. Nah, kemudian properti oli mesin pada film temperatur. Ya, demikian rupa. Lihat Anda di lampiran tabel A5 untuk propertinya. Kemudian dari rumus yang sudah Anda masukkan tadi, Q0 dan QL, Anda bisa menghitung berapa temperaturnya dan juga flux panasnya. Flux panas untuk plat bawah dapat 14,3 kW per meter persegi, dan untuk plat atas 12,3 kW per meter persegi. Lokasi temperatur maksimum itu adalah apabila dt per dy sama dengan 0. Ya, artinya dia sudah tidak mengalami perubahan ini lagi. Sudah tidak mengalami perubahan temperatur di arah Y. Dia sudah mentok. Maka kita peroleh Y max sama dengan 0,536 dari L. Jadi temperatur oli maksimum di Y sama dengan 0,536 L. Tuh. Kalau kita substitusikan Y max ke Y pada persamaan distribusi temperatur untuk mendapatkan temperatur maksimum oli. Jadi persamaannya ini, persamaan distribusi temperaturnya. Jadi kita masukkan T max, kita peroleh 89,3 derajat Celcius. Jadi selanjutnya adalah mengenai bilangan tak berdimensi ya. Ada bilangan Reynolds, kemudian ini penjelasannya. Ini Reynolds number itu menentukan aliran laminar atau turbulen. Kemudian ada bilangan Prandtl yang menunjukkan efektivitas relatif antara difusivitas momentum dalam lapis batas kecepatan dengan difusivitas panas dalam lapis batas thermal. Jadi Prandtl itu ada untuk gas, untuk liquid metal, dan untuk minyak. Jadi nilainya berbeda-beda. Jadi ya sesuai tabel ya. Tabel Incropera, tabel A5. Kemudian ada bilangan Schmidt, yaitu yang menunjukkan efektivitas relatif antara difusivitas momentum dalam lapis batas kecepatan dengan difusivitas konsentrasi dalam lapis batas konsentrasi. Kemudian ada bilangan Lewis juga. Dan terakhir ada bilangan Nusselt. Nantinya Anda akan sering pakai bilangan-bilangan tak berdimensi ini ya di pertemuan selanjutnya. Baik, demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan. Saya akhiri dan sampai jumpa di video berikutnya.